Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku. Bersama aku Maila, kita reading lagi. Kali ini ceritanya temanya, yakinlah kamu bahwasanya masalah yang bertubi-tubi itu akan merubah hidup kamu dan masa depan kamu. Nah, seperti apa cerita kamu di sini? Kita akan lihat, tapi ingat ya, tidak semua juga yang akan resonate ya, karena ini energi banyak orang. Dan ini juga sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Sagi, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Kita akan shuffle kartunya buat Sagi. Fokus ke kartu ini. Apa yang terbaca di energi kamu di sini? Buat Sagittarius, yakinlah bahwasanya masalah yang bertubi-tubi itu akan bisa merubah hidup kamu dan masa depan kamu. Oke. Sini ada 2. Ya. Ada Treasure Island. Nah, Sagittarius, di sini aku melihat kamu akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Ibarat kata kamu seperti lagi mencari harta karun. Ya. Ini ada Treasure Island. Ada harta karun di sini ya. Di dalam lautan ini akhirnya dikeluarkan oleh penyu gitu ya. Nah, mungkin inilah proses kamu saat ini. Dan akhirnya seakan-akan kamu menemukan harta karun, itulah perubahan yang kamu rasakan nantinya. Setelah masalah yang bertubi-tubi datang, yakinlah bahwasanya kamu akan menemukan ini. Oke, Sagi, inilah buat kamu harta karun yang mungkin tidak pernah habis-habisnya. Ya, oke, ini ibarat kata ya, andai kata. Jadi inilah gambaran dari energi kamu, di mana kamu akan menemukan sebuah kehidupan atau masa depan yang mungkin sangat begitu bahagia dari perjuangan-perjuangan kamu, dari masalah-masalah yang kamu hadapi ya. Dan akhirnya ada hikmah di balik semua masalah itu, ya. Karena Tuhan pasti punya rencana lain ya. Saat masalah itu kita dapatkan, ya mungkin Tuhan menyuruh kita atau membuat kita menjadi kuat. Yang mungkin Tuhan juga memberikan kita pengetahuan, pembelajaran dari masalah itu. Ya banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari itu jika kita selalu berpikir positif, ya. Nah, maka kamu akan menemukan suatu ya banyak hal di sini yang akan kamu miliki nantinya. Entah itu kekuatan, entah itu kebahagiaan, entah itu kesuksesan, begitu ya. Namanya harta karun kan ya kita tahu sendiri lah ya gitu. Oke. Nah, lanjut kita. Apa yang terbaca di sini? Ada between war. Memang sangat berbeda sekali ya, kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang. Ini ada perbedaan. Yang dulu kamu merasakan hidup kamu itu tidak punya warna, tidak berwarna. Hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan kesengsaraan. Masalah tidak pernah habis-habisnya, ya. Tapi setelah penderitaan itu, maka akan ada hidup yang penuh warna nanti kamu rasakan. Ya, apa yang terjadi? Semuanya itu berkat kamu. Karena apa yang terjadi pada diri kita ya diri kita, yang ya tubuh kita ya kita yang miliki, tangan kita ya kita yang miliki, kaki kita ya kita yang miliki, ya kita yang akan menentukan apa manfaat kaki, apa guna tangan, apa guna akal dan pikiran kita. Disitulah kita sudah bisa mencoba untuk menyadari, wah aku tidak bisa nih begini, aku tidak bisa nih begitu, aku harus bisa merubah hidup aku. Secara nggak mungkin dong aku di kegelapan terus gitu ya. Aku kan juga butuh hidup yang penuh warna, penuh kebahagiaan ya begitu. Ya mungkin ada kalanya mungkin kamu, wah aku saat ini memang benar-benar hancur. Usaha aku hancur, aku kehilangan pekerjaan ya. Aku merasa kayak tidak dihargai ya. Stop untuk kamu mengeluh semua itu. Jangan kamu keluh kesahkan itu semua. Saatnya kamu untuk mencari harta karun. Harta karun itu kan harus kita cari. Ya gimana caranya? Itu yang harus kamu lakukan ya, Sagittarius. Oke? Maka dari itu, hidup kamu yang penuh dengan kegelapan, maka di sini akan ada penerangan. Ya, begitu. Sagittarius. Jadi mulai saat ini mulailah mencari harta karun. Bagaimana caranya? Ya usaha kamu.
Begitu juga tentang hidup kita. Hidup kita kan namanya hidup ya, pasti banyak masalah. Apalagi masalah itu bertubi-tubi, hilang masalah ini datang lagi masalah baru ya. Begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Itu diri kita sendiri. Intinya jangan mengeluh dan bersyukur itu. Ya, kalau kita sudah bersyukur, apa yang kita jalani itu akan lebih ringan langkah kita. Oke? Itu yang terpenting Sagitarius. Ya. Karena kita itu berhak loh untuk bahagia. Kita itu berhak untuk memiliki apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan ya. Tapi selain dari itu ya kita juga harus berusaha begitu ya. Nah, ini ada quotes. Arti kata ini kamu akhirnya akan bisa membuka ya. Membuka pintu yang mungkin awalnya pintu itu tertutup ya akhirnya bisa kebuka begitu. Nah, bagaimana caranya? Kamu dong yang bukanya. Ya begitu juga hidup kamu. Kamu yang akan merubahnya. Jadi, kamu jangan bermalas-malasan lagi mulai saat ini ya, Sagittarius. Mungkin beberapa dari kamu yang kehilangan pekerjaan. Wah, kayaknya aku drop nih. Aku sedih gitu ya, aku kecewa. Dimana aku dulu memiliki pekerjaan yang mapan. Tahu-tahu aku diberhentiin, tahu-tahu aku ada pengurangan karyawan, tahu-tahu perusahaan aku bangkrut. Ya otomatis kamu dirumahkan ya, begitu. Tapi coba sebenarnya kamu jangan bermalas-malasan, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Tetap syukuri, wah jangan-jangan ini adalah cara Tuhan memberikan aku mungkin akan mendapatkan yang lebih baik gitu loh. Karena kamu tahu harta karun itu ada. Bagaimana cara kita untuk mendapatkannya walaupun tidak mungkin gitu ya. Tapi pasti akan mungkin, oke, gitu. Inilah akhirnya kamu akan bisa membuka pintu itu. Membuka kesempatan, membuka peluang ya. Ternyata di balik pintu ini banyak yang kamu lihat harapan-harapan itu. Oke? Itu ya Sagittarius yang terbaca di sini. Jadi ya mulai saat mungkin ya bagi kamu yang sudah berhenti bekerja atau apa, mulai kamu kan punya pengalaman, kamu kan punya modal apa pikiran ya, modal pengalaman juga. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Mungkin kamunya dulu bekerja di marketing begitu ya. Nah, cara marketing itu apa cara kerjanya? Mempromosikan, melihat pasar begitu ya. Jadi apa ya usaha yang cocok buat aku dan aku sudah melihat nih di lingkungan aku pasarannya apa, kelas kehidupan di lingkungan aku apa gitu loh. Kelasnya mungkin dari menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menengah ke atas ke bawah begitu. Di situ yang harus kamu pelajari. Karena itu ilmu marketing kamu yang sudah kamu dapatkan begitu ya. Nah, itu. Jadi maka dengan itu kamu akan mendapatkan peluang. Karena kita itu diberikan pikiran, diberikan akal ya. Jadi bagaimana kita cara menggunakannya, di situlah Tuhan mungkin menyuruh kita untuk berpikir kembali, berusaha kembali, ya, gitu. Jadi semoga kamu di sini akan menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Dan juga begitu juga ya tentang hal cinta. Tentang hal cinta, ya mungkin kamu selama ini, wah aku sudah lama nih menjomblo. Atau kamu yang sudah menikah, kenapa ya keluarga aku ini nggak pernah bahagia? Kenapa ya keluarga aku ini berantem terus aku dengan pasangan? Nggak ada nyaman-nyamannya. Nah, disitulah kamu harus bisa berpikir apa yang harus aku lakukan. Mungkin beberapa dari kamu yang seorang istri ya, harus bisa memahami sifat suami, menerima kekurangan suami. Dan mungkin saat suami capek, kamu mungkin harus bisa mengerti dia gitu. Dan begitu juga sang suami ya, bagi kamu yang laki-laki gitu ya. Saat istri capek, kamu harus bisa kayak mengurangilah beban sang istri gitu loh. Entah tanyain, entah dipijitin gitu, apa-apa begitu ya. Nah, begitu. Jadi seakan-akan akan ada perbaikan nantinya. Saat kamu sudah memahami apa yang dirasakan oleh pasangan, disitulah kamu nanti mulai perlahan-perlahan memperbaiki semuanya, ya. Atau mungkin beberapa dari kamu yang jomblo. Aku sudah lama nih menjomblo ya, seperti aku katakan tadi ya. Kapan ya aku ketemu yang benar-benar tulus gitu ya. Karena selama ini aku sulit membuka hati karena yang ketemu itu adalah orang-orang yang toksik, orang yang hanya memanfaatkan aku, ya. Dan akhirnya aku melihat di sini dengan adanya usaha yang kamu lakukan seperti seakan-akan kamu mencari harta karun ya, dan akhirnya aku menemukan di sini ada lawyer heart ya. Lawyer heart ya. Arti kata di sini kamu ada ketulusan yang akan kamu dapatkan dari seseorang di sini. Ada hati yang setia ya. Seseorang yang setia
atau yang tulus, dia akan bertemu dengan kamu dan kamu akan menemukannya. Kenapa? Karena ada usaha yang kamu lakukan. Usaha kamu apa? Mungkin beberapa dari kamu yang perempuan ya, kamu untuk memperbaiki diri, kamu mungkin menunjukkan inner beauty kamu, ya pesona kamu, ya mungkin apa yang menjadi skill kamu, kamu mungkin tonjolkan begitu ya, sehingga banyak orang yang akan mendekat ke kamu. Dan kamu jangan kayak menutup diri atau gimana begitu ya. Kamu jangan, menyombongkan diri atau gimana, ya coba jadi orang yang apa, kayak baik ya, positif gitu. Tapi kamu jangan terlalu baperan nantinya dengan seseorang. Jika ada seseorang yang dekat dengan kamu, jangan kamu anggap dia itu adalah orang yang tulus buat kamu, tidak. Kamu juga harus pelajari dulu dia, apakah dia benar-benar nantinya akan memikat kamu atau berkomitmen dengan kamu. Nah, mungkin di situ boleh akan ada percakapan selanjutnya begitu ya. Karena aku juga melihat di sini kamu akan bertemu dengan seseorang karena ada perbaikan dalam diri kamu. Mungkin kamu mulai membenahi diri kamu ya. Kamu mungkin mulai mencoba untuk introspeksi diri gitu. Nah, mungkin bagi kamu yang laki-laki nih ya. Tadi kan yang perempuan. Bagi kamu yang laki-laki mungkin ada, oh aku menyukai dia dan kayaknya kita punya perbedaan. Aku orang biasa gitu loh dan dia orang yang mungkin mapan. Ya tidak jadi masalah jika kamu di koridornya yang benar gitu loh. Jika kamu merasa kamu pantas buat dia, ya kamu tembak gitu loh, tembak dia dengan kata cinta kamu. Begitu ya. Itu, jadi kamu jangan tunggu, jangan, "Wah, aku nggak pede, wah aku begini, aku begitu." Tapi jika kamu yakin bahwasanya kamu mampu untuk menyeimbangi dia, ya bisa saja dia mungkin orang yang rendah hati ya, makanya mungkin dia akan, lebih kayak open dengan kamu gitu. Maka mungkin dengan begitu akhirnya kamu akan menemukan. Ada usaha yang harus dilakukan. Inilah akhirnya kamu akan menemukan itu. Oke. Nah, kita akan lihat dari kartu tarot, apalagi yang terbaca di sini. Sagittarius. Sagi, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silahkan cek dan dicek di kolom deskripsi. Aku selalu ambilkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, kita akan cek di sini apa yang terbaca. Apa yang terbaca selanjutnya untuk kamu di masa depan? Apakah ada perubahan? Kalau di sini sih aku lihat juga ada perubahan, ya ada perubahan. Tapi di kartu tarot seperti apa ceritanya? Kita akan coba lihat. Sagi. Kita lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ini ada Two of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, Aries, Leo, Sagi juga. Ada The Star, ada Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Chariot, ada Cancer. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, kita akan coba lihat di kartu bottom of the deck ya. Di sini kamu akan menemukan kebahagiaan, kesuksesan dalam hal apapun. Kamu akan menemukan itu. Karena Two of Wands ini adalah kesuksesan. Kesuksesan yang kamu raih dari kegagalan-kegagalan kamu di masa lalu. Ya, mungkin itulah masalah-masalah yang kamu hadapi itu kamu jadikan pembelajaran sehingga kamu bisa sukses sampai saat ini. Hidup kamu bisa berubah. Berubah karena masalah yang kamu hadapi sebelumnya. Gitu ya. Dan cinta ini akan kamu dapatkan. Kamu akan bahagia di sini. Inilah yang akan kamu rasakan nantinya, Sagittarius. Jadi kamu tenang aja, kamu jangan risau, kamu jangan khawatir. Jika kamu menemukan masalah-masalah yang banyak bertubi-tubi, ya yakinlah masalah itu sebenarnya pembelajaran buat kamu. Yakinlah masalah itu sebenarnya awal atau proses kamu untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan kamu. Ya. Di sini aku melihat ada King of Wands. Dan akhirnya kamu dengan masalah yang bertubi-tubi itu, kamu akhirnya siap dalam menjalankan hidup kamu di masa depan. Di masa depan, kamu itu akhirnya memiliki power yang cukup kuat ya. Sehingga apapun masalah yang muncul ke hadapan kamu akan bisa selalu mengatasinya. Oke? Itu yang aku baca di sini. Dan The Star, kamu akan bersinar kembali ya. Kamu akan bersinar kembali dari kegelapan ya, dari kehancuran. Kamu akan bisa bangkit kembali di sini. Hidup kamu akan diterangi banyak bintang-bintang di sini sehingga kamu akan menikmati betapa bahagianya kamu saat ini. Oke, Sagittarius. Jadi intinya sih ya, mungkin ada beberapa dari kamu berkata, wah tarotnya membaca tentang kebahagiaan
melulu gitu ya. Ya itulah memang tarot. Tarot itu selalu positif, walaupun belum kamu dapatkan, ya teruslah berjuang begitu ya. Ada motivasi yang nantinya kamu dapatkan di sini. Oke? As of Sword, kamu di sini mulai ada kayak kesempatan, ada peluang yang kamu miliki. Wah, aku sudah milikinya gitu loh. Peluang itu sudah aku miliki. Kesempatan itu sudah aku miliki. Bagaimana cara take actionnya lagi? Itu yang harus kamu lakukan. Sehingga hidup kamu akan berubah, ya. Karena di sini pemikiran kamu udah kamu miliki. Wah, aku sudah punya planning nih. Aku sudah punya segala sesuatunya untuk harus aku take action kan gitu ya. Dan dengan begitu akhirnya kamu bisa melalui proses-proses pendewasaan diri kamu nantinya dengan gampang begitu. The Chariot. Disinilah akhirnya kamu akan bisa menemukan tujuan hidup kamu kembali. Mungkin dulu kamu tidak menemukan tujuan hidup, dulu kamu merasa kayak berantakan hidup kamu ya. Aku tidak punya tujuan hidup karena aku tidak tahu untuk melakukan apa gitu loh untuk hidup aku gitu ya. Tapi mungkin sejak ada kekuatan kamu, sejak ada kesempatan, ada peluang, kamu mulai berusaha dan akhirnya kamu mulai memiliki tujuan hidup kamu di sini. Oke, Sagittarius. Walaupun mungkin nantinya banyak pemikiran-pemikiran yang negatif yang muncul ya. Mungkin ada beberapa dari kamu juga nanti akan melihat di sekitar kamu orang-orang yang toksik atau apa ya. Mungkin dia membohongi kamu, dia mungkin menipu kamu, tapi kamu akan bisa mengendalikan semua itu. Kamu akan bisa uh, kayak mengontrol semua itu. Yang menipiskan semua itu akan bisa ya. Karena aku melihat ya, walaupun kamu sudah di posisi aman, sudah di masa depan yang baik ya, tetap akan ada orang-orang yang toksik di sekeliling kamu. Tapi bagaimana kamu untuk meninggalkan toksik itu yang terpenting. Oke? Sagittarius. Itu yang terbaca di sini. Nah, buat Sagittarius, itulah reading yang bisa mungkin aku sampaikan buat kamu. Semoga di sini kamu bisa terinspirasi atau termotivasi ya. Karena tarot itu media untuk kita mencari pencerahan ya. Semoga aku bisa membantu kamu di sini, Sagittarius. Semoga yang memiliki banyak masalah bisa cepat hilang masalahnya, bisa mencapai kebahagiaan lagi ya, bisa memiliki kebahagiaan dan kesuksesan lagi. Sampai ketemu lagi Sagittarius. Dadah.